Oke. Shalom, selamat malam Bapak Ibu, selamat malam Pastor. Kita jumpa lagi dalam acara kursus Kitab Suci di Paroki Gembala Baik. Ya, hari ini kayaknya sudah bertambah dari minggu lalu. Ya. Tapi mungkin karena mau menyambut Imlek, jadi ya tetap. Baik, kita masih mempelajari kerajaan-kerajaan besar dalam sejarah perjanjian lama. Jadi kita masih mempelajari mengenai perjanjian lama, yang pada malam hari ini kita akan membahas kerajaan-kerajaan besar yang ditulis, yang dibicarakan di dalam perjanjian lama. Baik, sebelum kita mulai, mari kita berdoa dulu. Kita siapkan hati kita. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang di dalam surga, terima kasih atas segala berkat yang Kau berikan pada kami. Terima kasih Kau teguhkan kami untuk hadir di sini bersama-sama belajar mengenai kitab suci. Semoga kami semakin mengenal Engkau melalui kitab suci yang kami pelajari. Kami semakin mencintai kitab suci yang akan menjadi bekal kami di dalam hidup kami sehari-hari. Biarlah Pastor Paulus Tony pada malam hari ini dapat memberikan pengajaran dengan sangat baik, dan Kau penuhi beliau dengan Roh Kudus-Mu, dan kami juga Kau penuhi dengan Roh Kudus-Mu, agar segala pikiran kami semakin terbuka untuk memahami kitab suci. Terima kasih Bapa. Semua ini kami mohon demi Kristus Tuhan, penyelamat kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Baik, saya persilakan Pastor Tony untuk langsung saja memulai pengajaran. Silakan Pastor. Baik, selamat malam. Selamat malam semuanya, saudara-saudari. Nah, kita masih memperdalam sedikit bahan yang sudah kita mulai dari minggu lalu. Bagaimana perkembangan sejarah yang dialami oleh Israel itu mempengaruhi dan memberikan latar belakang dari penulisan setiap buku. Nah, kita sekarang sedikit lebih memasuki beberapa kerajaan yang ada di sekitar perkembangan sejarah orang Israel itu. Nah, ada kurang lebih 4 sebenarnya kerajaan besar yang hidup dalam perkembangan sejarah orang Israel. Mulai dari mereka belum menjadi kerajaan sampai dengan mereka terbagi menjadi 2. Ada di sini saya buat 4 simbol, 4 gambar, memang diambil dari internet. Ini kerajaan Assyria. Yang pertama ini kerajaan Babilonia, ini Persia, dan ini adalah Yunani. Greece, Alexander Agung. Kenal dengan apa namanya ini, kuilnya ini. Siapa yang pergi ke daerah, apa namanya ibu kota Yunani itu? Athena, itu masih ada di sini peninggalannya. Gedung-gedung tersebut. Nah, sekarang kita coba masuk sekarang ke dalamnya secara agak sedikit mendetail. Nah, kita lihat periode-periode sejarah orang Israel. Kita lihat periode pertama adalah periode dari pemanggilan Bapa bangsa sampai dengan zaman Musa ketika mereka keluar dari Mesir. Itu satu periode. Lalu periode kedua adalah ketika orang Israel masuk ke tanah Kanaan. Dari pimpinan Yosua, sudah zaman hakim mulai, sampai dengan terbentuknya kerajaan. Lalu titik sejarah yang menyakitkan bagi orang Israel adalah setelah kerajaan dibagi menjadi utara dan selatan. Minggu lalu kita sudah ingat ya, kerajaan utara hancur. Itu satu titik yang mempengaruhi seluruh sejarah Israel. Dan titik lain ialah kerajaan selatan juga waktu berikutnya juga dihancurkan dan mereka dibuang. Meskipun mereka mempunyai sedikit nasib sedikit lebih baik, mereka akan kembali lagi. Dan terakhir bagaimana setelah mereka kembali, kerajaan Persia dikalahkan oleh kerajaan Yunani, dan itu berakhir dengan datangnya kerajaan Romawi. Dan itulah menutup nanti
sejarah Perjanjian Lama dengan kedatangan orang Romawi ke daerah Israel atau daerah Palestina. Kita sekarang melihat sedikit lebih luas dalam cerita sejarah orang. Kita lihat yang sekarang cerita yang bagian pertama, sejarah para bapak bangsa, yakni Abraham sampai dengan kita. Dalam teks kitab suci, Kisah Para Rasul atau saya lupa salah satu tulisan Perjanjian Baru dikatakan, bapakku adalah seorang Aram perantau. Siapa maksudnya? Abraham. Karena disitulah mulai sebenarnya terbentuk cikal bakal bangsa Israel. Abram dulu namanya, dipanggil, dan memang dia perantau karena bukan orang Israel asli. Orang Israel asli itu, kalau kita mau sebut tuh orang-orang Kanaan sebenarnya, orang-orang Filistin. Tapi orang Filistin pun datang dari daerah Yunani. Jadi sebenarnya di daerah yang kita sebut dengan Palestina sekarang atau Israel itu, penduduk aslinya itu adalah suku-suku kecil. Orang Israel itu perantau, yang pendatang. Sama dengan orang Filistin juga pendatangannya. Orang Filistin lebih cepat datang. Orang Filistin cenderung menduduki daerah pantai, karena mereka memang pelaut. Dan mereka dulu daerah pantai. Nah, orang Israel datang, dimulai dengan panggilan Abraham. Yang datang dari daerah, kalau kita lihat ya, kitab suci kita, kalau kita buka, lihat peta di belakangnya. Mana? Ini. Kita lihat yang pertama masih besar itu. Ini nih, kalau kita lihat di sini, dunia zaman purba, kota Ur Kasdim, kan ada di situ tulisan yang ada di tepi sungai itu. Ada kota Elam, ada Susan. Susan itu nama tempat dulu, nama kota. Ini sungai Efrat, itu daerah Irak. Dari situlah datang nanya Abraham, naik ke Haran, tuh ke atas, Mesopotamia. Lalu kemudian dia turun ke Israel. Sempat ke Mesir, balik lagi ke Israel. Ini dikatakan panggilan Abraham, permulaan dari cikal bakal bangsa Israel adalah kedatangan dari Abram, yang kemudian nanti akan diganti namanya Abraham. Dia adalah seorang Aram perantau. Tentu singkat cerita, Abraham mempunyai anak Ishak dan Yakub. Yakub kemudian dari Ismail dan Ishak. Lalu dari Ishak dia menurunkan lagi keturunan Yakub, Esau dan Yakub sebenarnya. Tetapi Yakub yang dipilih, jadi dari Yakub lah lahir 12 suku. Sebenarnya anak Yakub itu 13. Tapi hanya 12 yang sering disebut. Kenapa? Kenapa yang ke-13 jarang disebut? Sekali-sekali disebut. Itu pun nasibnya tragis. Anak ke-13 itu perempuan. Jadi ini kan tradisi Timur Tengah itu garis patriarkal, jadi laki-laki. Jadi garis perempuan berhenti di Dina. Namanya Dina. Berhenti di Dina. Tapi 12 anak ini yang menjadi 12 suku Israel nanti. Nah ini, jadi anak Yakub sebenarnya bukan hanya 12 ya 13, tapi yang perempuan tidak diperpanjang garis keturunannya karena memang hilang dalam keluarga suaminya. Nah, dari cerita Abraham sampai nanti Musa, ada satu hal yang selalu menjadi garis merah
Garis merah pandangan iman dan teologi orang Israel. Apa itu? Panggilan-panggilan pribadi mulai dari Abraham, Ishak, Yakub, 12 anaknya, Yusuf, sampai dengan nanti Musa. Itu panggilan-panggilan pribadi yang terkait dengan panggilan menjadi suku bangsa. Jadi bukan panggilan pribadi, demi pribadi itu sendiri, bukan demi Musa sendiri, bukan demi Abraham sendiri, bukan demi Yusuf atau demi Yakub. Panggilan pribadi ini selalu dalam konteks kerjasama untuk membentuk bangsa. Dan di situ Allah campur tangan. Jadi Allah tidak pernah lepas dari sejarah orang Israel. Itu keyakinan mereka. Nah, karena itu ketika Abraham dipanggil, langsung muncul dengan janji Allah. Kita ingat janji Allah di panggilan kisah Kejadian 12. Nah, kalau kita buka Kejadian 12, inilah menjadi garis yang akan diperpanjang sampai dengan kapan? Sampai dengan Daud sebenarnya, dan dari Daud sampai dengan Yesus. Nah, jadi ini garis yang panjang nih. Allah selalu campur tangan dalam sejarah orang Israel, dan mereka yakin sampai sekarang ya, sampai sekarang mereka yakin. Nah, Kejadian 12 itu jelas sekali bagaimana Allah campur tangan di situ. Abram, waktu itu namanya Abram, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Jadi ketika manusia membiarkan dirinya dituntun oleh Allah, meskipun masa depannya tidak jelas, hanya dikatakan sini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Jadi belum jelas di mana. Makanya perjalanan Abraham kan juga panjang nih, bolak-balik sampai akhirnya dia menetap di daerah Hebron sekarang. Mernefta, di mana dia membeli tanah pertama untuk makam istrinya si Sarah. Tapi itu perjalanan panjang itu, dengan segala macam kesulitan. Bagaimana dia menunggu anaknya 25 tahun. 5 tahun loh, Ishak baru lahir dari janji pertama. Bagaimana dia membeli tanah pertama itu setelah 40 tahun dari janji yang pertama. Jadi ini kesadaran orang Yahudi bahwa janji Allah itu juga memerlukan waktu panjang untuk dipenuhi. Tidak instan, dan tidak langsung mulus. Ada banyak berbagai cobaan. Bagaimana dari contoh Abraham, dia berpikir nanti datang anak dari si Hagar, ternyata tidak. Bagaimana istrinya itu tidak berani diakuinya sebagai istri, takut nanti dia dibunuh oleh raja-raja Mesir dan raja Israel yang ada di Israel. Dia mengaku ini saudariku. Untunglah sebelum raja mereka itu meniduri istrinya, datang bala bencana, sehingga raja-raja itu takut, rupanya ada sesuatu yang tidak beres. Bagaimana Abraham juga bisa takut? Bagaimana Abraham nanti akhirnya harus mengorbankan Ishak, anak tunggal itu. Nah, Ismail sudah pergi kan. Nah, ini garis iman, benang merah iman ini menjiwai seluruh sebenarnya cerita perjanjian lama. Bukan hanya Abraham sebenarnya Musa. Abraham, Musa, Daud, Yesus. Sekarang juga. Dan kalau kita mengingat bagaimana bangsa Israel dihancurkan oleh Romawi tahun 70 Masehi, mereka kehilangan sebagai identitas sebagai satu bangsa. Tidak ada lagi bangsa negara Israel. Dari tahun 70 Masehi, dan baru muncul lagi negara Israel modern tahun 1948. Bayangkan hampir 1900 tahun bangsa ini tenggelam, tapi muncul lagi.
Dan tetap kitab sucinya sama, bahasanya sama, budayanya juga masih sama. Coba kita bayangkan suku kita ini hilang dalam 1000 tahun, 1900 tahun, lalu bisa muncul lagi. Kan kalau ya kita bisa melihat ini sebagai karya Tuhan, sebagai keajaiban Tuhan saja. Tapi itulah yang mereka lihat. Panggilan pribadi yang berkaitan dengan panggilan suku bangsa selalu dalam campur tangan Tuhan. Karena itu mereka sampai sekarang yakin. Sampai sekarang mereka tetap yakin. Meskipun dalam dunia politik ada macam-macam situasi yang sekarang ya. Tapi mereka tetap yakin bahwa Allah sama dengan mereka. Allah bersama. Nah, singkat cerita, Abraham berhasil mulai tinggal di Israel puluhan tahun setelah janji Allah dengan sekian macam yang dia hadapi. Sekian lama dia harus menunggu, dan dari Ishak lahirlah Yakub. Yakub menurunkan 12 suku, 12 anak, yang kemudian nanti akan menjadi 12 suku. 12 anak ini kemudian mengungsi bersama-sama ke Mesir. Dimulai oleh, ini sih lihat bagaimana nanti Yusuf di Mesir mengatakan kepada saudara-saudaranya ketika saudara-saudaranya itu malu minta maaf karena saudara-saudaranya menjual dia ke Mesir kan, karena cemburu. Yusuf nampaknya disayangi oleh bapaknya Yakub. Lalu kemudian mereka mau membunuh, tetapi kemudian janganlah. Lalu mereka hanya menjual Yusuf ke Mesir jadi budak. Tapi berkat campur tangan Tuhan, karena kemudian hati Yusuf juga, ketika dia menolak godaan dari siapa itu? Potifar. Itu. Versi modernnya sedang dijalankan nampaknya. Ini jaksa ini sekarang muncul hari ini nih. Jaksanya menuduh ada sesuatu antara PC dengan Y, ya DJ. Tapi Yusuf, yang satu ini Yusuf kitab suci ini, dalam kemurnian imannya, dia mengatakan ini campur tangan Tuhan. Allah sengaja memakai kejadian kalian menjual saya ke Mesir justru untuk menyelamatkan kalian. Dan kemudian Yusuf kan mengimpor istilahnya, mendatangkan semua saudaranya bersama juga bapaknya Yakub, keluarga besarnya ke Mesir. Dan dia sudah menjadi orang kedua, kita sebut saja perdana menteri lah, karena selain Firaun dialah orang yang paling berkuasa. Singkat cerita, mereka berkembang di Mesir, menjadi bangsa yang besar sampai orang Mesir sendiri ketakutan karena jumlah orang Israel seperti anak tikus, tambah terus. Sementara orang Mesir takut nanti orang-orang Israel ini bekerja sama dengan musuhnya, lalu kemudian menyerang tuannya sendiri, istilahnya menyerang orang Mesir. Mereka diperbudak sampai dengan muncullah Musa yang dipanggil oleh, dan ini dalam kacamata orang Israel, kemalangan-kemalangan yang terjadi itu selalu membawa suatu berkat. Penderitaan itu tidak pernah hanya berhenti dalam penderitaan, selalu ada makna di baliknya. Tadi Yusuf mengatakan dengan jelas kepada saudara-saudaranya, peristiwa kalian menjual saya ke Mesir justru adalah kehendak Tuhan, supaya saya menyelamatkan kalian nanti. Sekaranglah saatnya saya menyelamatkan kalian. Mari ke Mesir, hidup sementara kalian kelaparan di Israel. Itu dalam pandangan teologi disebut helix culpa, blessing in disguise. Jadi kemalangan yang membawa keberuntungan, kesalahan yang mendatangkan kebaikan.
Jadi ini kacamata iman sebenarnya yang dilihat oleh orang-orang Israel. Ketika mereka menulis kitab suci di bawah tuntunan Roh Allah, mereka melihat sejarah mereka selalu dalam konteks ini. Penderitaan apapun yang kita alami, kesulitan apapun yang kita terima, selalu mempunyai makna sesuatu yang indah di baliknya. Yang memang hanya baru bisa dilihat setelah sekian lama lewat. Mungkin pada saat tertentu belum bisa kelihatan. Demikian perjalanan tahap pertama ketika orang Israel setelah diperbudak di Mesir, dituntun oleh Musa, Musa dipanggil oleh Tuhan untuk kembali ke Israel, ke tanah terjanji. Karena memang disitulah Allah menjanjikan tanah bagi mereka. Sekian ratus tahun mereka diperbudak di Mesir, sekarang Allah memanggil mereka kembali ke Israel, ke tanah Kanaan, tanah terjanji. Nah, ini kira-kira rute yang dipakai, diperkirakan rute yang ditempuh orang Israel untuk kembali ke tanah terjanji selama 40 tahun. Kenapa panjang? Kan bisa lurus. Tapi lihat, mereka menyeberang laut Merah ya, sini namanya ya, Laut Teberau, lalu turun ke padang gurun sampai ke Sinai. Siapa yang sudah pernah ke Sinai? Ziarah mungkin. Dari Sinai mereka mengadakan perjanjian dengan Tuhan, 10 perintah Allah, lalu mereka naik kembali. Tapi tidak masuk, balik lagi ke bawah, naik lagi ke atas. Baru nanti di sini, di Gunung Nebo ini bisa meninggal. Daerah Yordan sekarang, negara Yordan. Itu bisa meninggal. Baru kemudian Yosua nanti menyeberang sungai Yordan masuk ke Yeriko. Ini dari Gunung Nebo turun ke sini, ini sungai Yordan, ini Laut Mati, ini sungai Yordan, ini di atasnya itu Danau Galilea. Nyebrang ke Yeriko lah, dan masuklah periode kedua. Ini perjalanan panjang sebenarnya orang Israel 40 tahun. Kenapa mereka harus panjang 40 tahun? Sebenarnya mereka sudah dekat dengan ini ya. Ke arah sini. Tapi mereka harus kembali ke bawah. Ada yang cerita mengapa orang Israel harus kembali ke bawah dan mengembara 40 tahun? Musa sebenarnya mengambil jalan cepat, membawa mereka kembali masuk ke tanah Kanaan, tetapi akhirnya mereka harus mengembara 40 tahun. Ada yang kira-kira ingat cerita? Kenapa? Kenapa mereka harus 40 tahun berputar-putar? Kan tidak mungkin Musa bodoh benar kan? Jalan pendek kenapa harus panjang gitu? Dosa apa? Ada banyak kejadian, ada banyak omel-omelan. Tapi ada suatu peristiwa yang membuat akhirnya Allah mengatakan, bangsa ini tegar tengkuk. Mereka tidak bisa masuk, kecuali yang usianya 20 tahun ke bawah. Itu yang nanti akan masuk. Dan hanya Yosua dan Kaleb yang akan membawa mereka masuk. Yang lain semua akan mati di padang gurun. Apa itu? Musa sudah dekat ke arah tanah Kanaan. Tapi seperti biasa kan, sebagai orang-orang yang tahu, waspada, hati-hati,
Sebelum kita masuk tanah baru, kan kita melihat dulu, kalau amati apa yang terjadi. Karena ini orang di sana itu tidak mereka kenal, sudah ratusan tahun mereka di Mesir. Lalu Musa mengutus mata-mata, belasan mata-mata, puluhan mata-mata. Ayo kalian masuk ke dalam. Apa yang terjadi di sana? Apa kekuatan mereka? Apa kelemahan mereka? Bagaimana sikap mereka kalau ada orang asing datang? Lalu mata-mata itu pergi, termasuk Yosua dan Kaleb di dalamnya. Lalu mereka kembali setelah sekian lama dan membawa banyak hasil bumi yang bagus-bagus. Anggurnya besar-besar, gandumnya subur, tanahnya baik. Wah, senang mereka katakan. Memang tanah itu tanah yang penuh dengan susu dan madu. Tapi, sekarang tapinya yang susah ini. Orang sana tinggi-tinggi raksasa. Kita pasti kalah. Tak mungkin kita masuk, mati kita semua. Menangislah orang Israel mendengar itu. Takut. Tapi Yosua mengatakan, jangan takut. Walaupun mereka besar, mereka tinggi, Allah beserta kita. Kita pasti bisa menang. Jadi hanya Yosua dan Kaleb dari mata-mata yang dikirim oleh Musa itu memberikan kepada mereka kekuatan dan harapan. Tapi yang lain-lainnya itu selain mengatakan bagus, tanahnya subur, tapi menakut-nakuti. Sehingga orang Israel kehilangan kepercayaan kepada, mengeluh meratap kepada Tuhan. Mengapa kami kau bawa ke sini untuk mati? Allah, baik. Kalian lupa bagaimana saya telah memberi 10 tulah kan di Mesir, bayangkan itu 10 itu. Mesir begitu kuat pun kalah. Bagaimana menenggelamkan orang-orang Mesir di laut, tidak mereka ingat lagi. Bagaimana memberi makan di padang gurun, tidak mereka ingat lagi. Memberi air dari batu, tidak mereka ingat lagi. Hanya karena berita sedikit menakutkan, langsung kehilangan kepercayaan. Baik, kalau kalian tidak percaya, maka tidak ada seorang pun dari bangsa ini akan masuk tanah terjanji yang usianya 20 tahun ke atas. Hanya 20 tahun ke bawah, mereka akan tanah terjanji. Kenapa? Yang dianggap yang ini masih anak-anak kecil yang belum bisa memutuskan. Sementara yang 20 tahun ke atas ini orang-orang yang sudah berpikir, yang sudah dewasa, yang harusnya tahu bisa membedakan kiri dan kanan. Tapi mereka kan tidak percaya kepada Tuhan. Kecuali Yosua dan Kaleb. Nah, itulah sebabnya mengapa akhirnya orang Israel daripada masuk ke tanah terjanji berputar 40 tahun. Sampai habis semua yang generasi tua itu. Dan Musa kena imbasnya. Musa kena imbasnya juga. Karena Musa tidak masuk dalam rencana Tuhan untuk tidak masuk. Tetapi Musa suatu saat sampai begitu jengkel oleh kelakuan orang Israel sehingga ia seperti melanggar perintah Tuhan. Soal mengeluarkan air dari, akhirnya Musa juga kena imbasnya, dia juga tidak bisa tanah. Kasihan sebenarnya Musa. Dia sudah tinggalkan masa depannya sebagai calon Firaun, berjuang dengan melawan kakeknya sendiri, tanda petik kakek angkatnya Firaun, karena putri Firaun yang mengangkat dia jadi anak kan, menghilangkan posisinya sebagai calon Firaun, menderita bersama orang Yahudi, dan akhirnya gara-gara orang Yahudi tidak bisa masuk tanah terjadi. Dan Musa, siapa boleh buat? Itulah pandangan dari orang. Demikian tahap pertama dari perjalanan orang Israel selesai dengan kematian Musa Gunung Nebo. Dan di sana Yosua, Kaleb membawa orang Israel masuk tanah terjanji menyeberang sungai Yordan melalui kota Yeriko. Itu cerita yang menarik lagi sebenarnya. Sayang kita belum memasuki detail-detail dulu. Sekarang mesti lihat blok per blok dulu.
Nah sekarang kita lihat periode kedua sejarah Israel. Periode hakim-hakim dan raja-raja. Hakim-hakim pertama itu dimulai dengan Yosua sebenarnya. Pembuka periode hakim. Mereka masuk sebagai suatu suku yang kemudian menempati daerah secara terpisah di awal. Masing-masing suku mempunyai otonominya. Jadi masing-masing suku punya otonominya. Mereka mempunyai tanahnya. Dan masing-masing munculkan hakim dari suku-suku. Jadi hakimnya juga tidak dari suatu suku yang sama. Kadang-kadang Allah memilih hakim dari suku ini. Gideon dipilih dari suku yang sangat kecil. Dan dia orang muda. Samson contohnya. Kemudian si Yefta. Lalu siapa lagi? Deborah. Jangan lupa ya. Sejak dari awal yang menjadi pemimpin orang Israel tidak hanya laki-laki. Ada hakim perempuan yang terkenal, Deborah. Nah, dia cukup kuat. Mungkin dia bisa dibandingkan dengan siapa ini? Angela Merkel ini. Perdana Menteri Jerman yang sekian lama memerintah. Perempuan yang terkuat di dunia pada zamannya. Atau zaman dulu siapa lagi itu? Margaret Thatcher. Yang tua-tua ini kena nama-nama itu ya. Orang-orang yang punya memang kekuatan dan kewibawaan. Margaret Thatcher, Angela Merkel. Nah ini hakim sejarah orang Israel tidak semua selalu laki-laki. Deborah adalah hakim yang kuat, dan itu perempuan. Jadi jangan mengatakan bahwa dalam sejarah Israel semua laki-laki yang mempunyai peran. Ada juga perempuan. Sama dengan gereja perdana. Jangan pikir bahwa semua pemuka jemaat itu laki-laki semua. Ada perempuan. Siapa yang terkenal? Misalnya kalau kita baca Kisah Para Rasul. Teman Paulus. Korintus. Saya ingat nama yang kalian ingat, kalian dengar tapi mungkin tidak ingat sekarang. Aquila dan suami istri itu adalah pemuka jemaat. Aquila itu nama laki-laki ya. Jangan pikir karena A di belakangnya terus itu perempuan. Walaupun sering orang pakai sebagai nama perempuan. Aquila itu nama laki-laki. Artinya elang, Raja Wali. Aquila istrinya. Lalu masih ada juga ketua, istilahnya ketua jemaat Junias. Dalam Kisah Para Rasul juga. Atau kadang-kadang sebut namanya Junior. Junias itu juga. Jadi dalam sejarah baik perjanjian lama maupun perjanjian baru, perempuan kadang-kadang punya posisi yang tinggi juga. Nah di sini pada zaman hakim-hakim ini Allah memanggil hakim-hakim dari suku-suku yang berbeda-beda untuk memimpin orang Israel. Sampai suatu saat pada zaman Samuel sebagai hakim terakhir, orang Israel merasa perlu kalau lagi hidup sebagai suku-suku bangsa yang terpisah, kita perlu bersatu sebagai satu kerajaan. Tidak cukup lagi hakim kita perlu kerajaan. Kenapa? Karena mereka merasa musuh mereka, orang-orang Filistin, makin kuat. Kalau kita terpisah-pisah begini, kita akan cepat kalah. Mungkin bisa menang, tapi sudah kita akan dikalahkan lagi. Karena kita tidak menyatu. Kita otonom masing-masing. Jadi mereka kemudian membentuk satu kerajaan. Sudah mulai mengakhiri zaman hakim pada saat Samuel. Secara politik benar. Secara prestise benar. Tapi hal itu di mata Allah salah. Dan di mata penulis kitab suci salah. Kenapa? Mereka mengandalkan perhitungan manusiawi.
Mereka melupakan bahwa selama ini Allah selalu menuntun, membantu mereka mulai dari bangsa kecil. Mereka mampu menang terus. Walaupun ditindas, mereka mampu bangkit lagi. Walaupun mereka kesulitan, mereka mampu menang. Nah, sekarang mereka mau mengandalkan perhitungan politik manusiawi. Yang kata lain, dalam kitab katakan dalam kitab Samuel ya, jangan kesal, kata Allah kepada Samuel. Bukan kamu yang mereka tolak sebagai raja, aku yang mereka tolak sebagai raja. Karena sebenarnya hayalah raja orang Israel. Jadi kalau orang Israel meminta raja, maka mereka membuang saya dari. Jadi memang zaman raja itu sebagai suatu perhitungan politik benar, tapi dalam kacamata iman itu adalah kemunduran iman orang Israel. Kemunduran iman. Dan para penulis kitab suci melihat dalam kacamata itu. Mereka menolak orang-orang Israel, bangsa Israel menolak Allah sebagai raja mereka satu-satunya. Mereka mempunyai raja manusiawi seperti raja-raja di sekitar mereka. Mereka mempunyai prestise. Bukan lagi bangsa, kita sekarang menjadi punya kerajaan. Allah dikeluarkan dari hidup orang Israel, dari keyakinan orang Israel, dari iman orang Israel. Mereka tidak mau lagi mengandalkan Tuhan. Mereka mau mengandalkan kekuatan mereka sendiri, mengandalkan kerjasama dengan kerajaan-kerajaan di sekitar. Jadi memang hal ini dikatakan tidak disambut dengan antusias oleh para penulis. Karena ini menjadi sejenis tanda meninggalkan Allah sebagai raja satu-satunya yang telah menuntun, membimbing, membela dan memenangkan orang Israel sejak dari keluarga kecil sampai dengan sekarang. Dan mereka mau tinggalkan. Yang ini terjadi sama juga sebenarnya ketika Yesus diadili di hadapan Pilatus. Sama. Tidak ada yang baru di bawah matahari. Nihil novum sub soli. Pada saat orang Israel meminta raja kepada Samuel, mereka menolak Allah sebagai raja. Yang sama terjadi ketika orang-orang Israel, pemimpin-pemimpin agama Yahudi membawa Yesus ke Pontius Pilatus. Di situ mereka juga menolak Allah sebagai raja. Peristiwa apa yang terjadi? Kita akan dengarkan peristiwa itu lagi. Pontius Pilatus mau membebaskan Yesus kan? Dia berusaha karena dia tahu Yesus tidak ada salahnya. Dia hanya dibawa karena kecemburuan para pemuka agama ini. Dia berusaha untuk mempengaruhi suara orang banyak. Dan sampai dia mengatakan, apakah aku harus menyalibkan rajamu? Kan itu. Kan Pontius Pilatus dan Yesus bicara, engkau raja? Ya memang, tapi kerajaanku bukan dari dunia ini. Yesus. Lalu dia membawa Yesus ke hadapan orang banyak. Apakah aku harus menyalibkan rajamu ini? Lalu apa kata orang Yahudi? Setelah dihasut, provokasi oleh pemimpin agama Yahudi. Apa kata mereka? Kami tidak mempunyai raja selain Kaisar. Di situ mereka sekali lagi menolak Allah sebagai raja. Kami tidak mempunyai raja selain Kaisar. Demi menghukum mati Yesus, mereka menyangkal dasar iman mereka yang paling dalam, bahwa Allah adalah raja. Karena itu Yesus datang membawa kerajaan Allah. Allah sebagai raja. Dan orang Israel mengatakan, kami tidak mempunyai raja selain Kaisar. Sama. Tidak ada yang baru di bawah matahari.
Nihil novum sub soli. Zaman dulu terjadi di masa Salomo, sekian ribu tahun yang lalu, terjadi lagi pada saat dihadapkan di hadapan orang banyak dan Pontius Pilatus. Baik. Maka kita lihatlah muncul periode raja. Tetapi memang periode raja ini hanya berlangsung tidak sampai 100 tahun. Nah itu dilihat sebagai memang periode yang kemunduran iman. Meskipun nampaknya di awal bagus, Saul mulai membentuk, merintis, kemudian mendapatkan katakanlah peneguhannya pada zaman Daud. Daud berhasil menyatukan semua suku Israel 12 dengan ibu kotanya di Yerusalem. Dia mampu karena memang Daud ahli strategi perang. Lalu kemudian juga kebetulan kerajaan Mesir sedang lemah sehingga mereka tidak bisa membantu raja-raja Kanaan untuk mengalahkan Daud yang sedang pelan-pelan mengambil satu demi satu tanah orang Filistin dan suku-suku bangsa kecil di sana. Sampai Daud akhirnya membangun kerajaan besar dengan ibu kota Yerusalem. Menarik. Ini strategi militer. Memang Daud seorang pemimpin yang sangat tahu berpikir secara strategis. Dia pilih Yerusalem sebagai ibu kota dengan alasan yang menarik. Yerusalem tidak terletak dalam salah satu dari 12 daerah yang dikuasai oleh 12 suku Yakub. Itu daerah netral. Kalau dia pilih salah satu dari 12 suku yang ada, nanti ada muncul perselisihan, cemburuan. Mengapa pilih yang ini? Kalau pilih yang itu, mengapa pilih yang itu? Dia pilih yang netral. Yerusalem itu milik suku Yebus, bukan dari 12 suku Israel. Jadi dengan demikian tidak ada kecemburuan satu sama lain. Tidak untukmu, tidak untukku. Jadi oke. Yang kedua, Yerusalem itu di atas bukit, punya air mata airnya sendiri. Dari segi pertahanan militer sangat bagus. Dulu belum ada roket kan itu, belum ada rudal. Jadi kalau mau nyerang pasti harus panjat. Paling bagus bertahan dari tempat tinggi kan. Kalau ada musuh ya kita tinggal buang batu jatuh, memanah dari atas. Nah, kalau capek ya kita gulingkan batang kayu, dudut. Tak usah kita berperang repot-repot. Tempat paling tinggi paling enak. Dan dia punya sumber mata air, nah itu bagus. Dengan demikian walaupun dikepung misalnya di bawah, dia masih bisa hidup. Ada airnya. Dan itu Yerusalem itu sangat strategis. Itu di puncak bukit. Dan tidak dimiliki oleh salah satu dari 12 suku, dan sehingga demikian secara politik dan secara militer tempat itu adalah tempat yang terbaik kota. Dan memang demikianlah Daud mengambil Yerusalem sebagai ibu kota kerajaan. Itu tidak ada seorang pun yang rontak, tidak seorang pun yang protes. Dengan demikian Yerusalem menjadi pusat religius karena disitulah kemudian dibangun Bait Allah oleh Salomo anaknya dan oleh Daud. Salomo, Bait Allah dan politik. Makin penting kedudukan Yerusalem. Lalu Daud digantikan oleh Salomo, raja yang suka damai, raja yang bijaksana, tetapi mungkin dia kekurangan dalam hal administrasi perekonomian negara. Maka muncullah ketidakpuasan dalam segi ekonomi. Itu menjadi bibit-bibit yang akhirnya setelah Salomo meninggal, kerajaan yang ada di zaman Salomo itu
bibit-bibit perpecahan itu mulai nampak. Ditambah lagi, kemarin saya katakan minggu lalu, Salomo terlalu toleran, bukan terlalu toleran, tidak terlalu tegas dengan iman. Dia membiarkan istrinya dan selirnya membawa masuk aliran-aliran asing, yang akhirnya mengacaukan kemurnian iman orang Yahudi. Jadi bercampur semua di situ. Dari segi iman, Salomo katakanlah mengacaukan kemurnian iman orang Yahudi dengan kedatangan aliran-aliran baru yang dibawa oleh istri dan selir-selirnya. Kemudian dari segi perekonomian, ya nampaknya gagal untuk membuat perataan yang memuaskan banyak orang, sehingga muncul berbagai macam gejolak. Dan ketika Salomo meninggal, kerajaan hancur jadi utara dan selatan. Utara bekas panglima militernya, selatan dipimpin oleh anaknya Yeroboam dan Rehabeam. Tapi dari kacamata, sebenarnya juga dari kacamata ini, penulis kitab suci, memang kerajaan itu pasti akan hancur. Kenapa? Karena memang ketika mereka memilih menjadi kerajaan, mereka sudah menolak Allah sebagai raja. Itu masalahnya. Jadi ketika kitab suci itu ditulis, para penulis kitab suci itu sudah melihat dalam bayangan dan dalam katakanlah pewahyuan roh Allah, hasil dari kerajaan Israel adalah kehancuran memang. Karena memang kerajaan itu dibentuk dengan motivasi yang secara iman keliru, walaupun secara militer, secara politik benar. Nah, kita tahu bahwa kitab suci itu adalah buku iman, maka dia melihat selalu dengan kacamata iman. Ya, kalau kerajaan-kerajaan itu hancur, itu sudah katakanlah akibat konsekuensi logis dari pemilihan mereka untuk menjadi kerajaan. Dan di situ mereka sudah menolak Allah sebagai raja. Dan kalau kalian menolak Allah sebagai raja, bagaimana kalian bisa bertahan? Kalian tidak membiarkan Allah membantu kalian lagi. Kalian tidak membiarkan Allah memimpin kalian lagi. Karena akan hancur. Jadi tinggal menunggu waktunya saja kan, dari kerajaan tersebut. Meskipun pada zaman Daud bagus, kerajaan Salomo masih cukup bagus, tapi setelah itu hanya 80 tahun boleh katakan kerajaan Israel berada. Setelah itu pisah menjadi dua, utara dan ini yang utara ini luas, dimiliki oleh 10 suku, dan ini daerah yang subur. Jadi secara ekonomi kerajaan utara lebih kaya, karena daerahnya lebih subur, banyak air di situ, tanah-tanahnya juga baik, karena dia di panjang Sungai Yordan. Ini Danau Galilea, ini Sungai Yordan, Laut Mati. Ini daerah yang dikuasai oleh utara, makanya di sini dibuatlah hijau, memang daerah yang lebih subur, lebih makmur. Selatan dekat Laut Mati, jelaslah tidak ada banyak tanah subur di sana. Ini banyak padang pasir. Yudah atau Yudea, Israel atau utara, Israel, Yudah selatan. Dan ini coklat, karena memang di situ daerah memang tanah batuan, padang pasir. Mereka hanya mempunyai prestise, pertama-tama ibu kota mereka masih ada di sana, Yerusalem. Lalu kedua, Bait Allah masih di sana. Itu prestise dari kerajaan selatan. Ibu kota masih di sana dan Bait Allah ada di sana. Tetapi kerajaan utara kemudian membuat sendiri tempat ziarahnya di atas Betel ini. Inilah Raja Utara mengatakan, oke, kalian tak usah lagi ke selatan berziarah. Kita punya tempat ziarah tersendiri. Tandingan. Ya. Jadi ada Bait Allah tandingan di sana, di Betel itu. Daerah Samaria. Daerah Galilea. Dia bersaing, utara dan selatan.
Dan utara lebih kaya, lebih makmur, selatan secara secara perasaan lebih bersatu karena mereka lebih sedikit, lebih lemah, yaitu lebih menyatu. Utara lebih kaya tetapi lebih longgar. Ada persaingan di antara mereka juga. Siapa mau lebih berkuasa? Selatan lebih solid tetapi lebih miskin. Itu yang terjadi. Utara dan selatan. Sampailah saat kerajaan utara yang makmur itu tetapi pelan-pelan dikuasai oleh nafsu duniawi, ketidakadilan ekonomi dan sosial, meninggalkan Allah, mengandalkan kerjasama dengan bangsa asing, dan mereka akhirnya tidak mampu bertahan. Tahun 722 setelah 20 raja, sebenarnya menarik ya kalau kita lihat, Kerajaan Utara itu hanya bertahan berapa tahun? 930 sampai dengan 722. Berapa tahun? 200 tahun kurang ya. Itu sudah punya 20 raja. 200 tahun punya 20 raja. Artinya satu raja memerintah rata-rata hanya 10 tahun. Singkat untuk suatu kerajaan. Kenapa? Saling berperang sih antara mereka sendiri. Saling berebut kekuasaan. Saling membunuh. Militernya, panglimanya membunuh rajanya, rajanya membunuh anaknya, ibunya membunuh. Itu sampai keluarga sendiri pun bunuh-membunuh di sini. Antara kudeta antara militer dengan raja juga terjadi. Itu tadi. Karena itulah dilihat sebagai memang hancuran karena iman. Sama-sama karena iman. Ketika mereka meninggalkan Allah, segala yang jahat terjadi. Nafsu kuasa, nafsu harta. Ikut dengan segala macam tradisi asing yang masuk, mengandalkan manusia bukan lagi Allah. Jadi down-nya itu cepat sekali, 10 tahun ganti raja, 10 tahun ganti raja rata-rata. 20 raja dalam 200 tahun. Dan tahun 722 sebelum Masehi, kerajaan Assyria yang sedang berkuasa di daerah timur datang menghancurkan Israel. Habis semua. Dan di sanalah saat itu kita tahu kemarin, dalam minggu kemarin, nabi-nabi yang muncul, Elia, Elisa, Yesaya di bagian pertama, Yeremia, Amos, Hosea berusaha untuk membangkitkan semangat orang-orang Israel yang utara ya, supaya mereka bertobat, supaya mereka sadar akan kesalahan mereka. Mereka tidak. Nah, akhirnya nasibnya kehancuran dan kehancuran yang memang menyeluruh. Tidak ada lagi bekas sebagai suku yang tinggal, tidak ada lagi dari suku. Karena mereka tidak bertobat dan mengalami kehancuran. Walaupun Allah selalu membawa pesan pertobatan, membawa pesan kasih, membawa pesan perdamaian, semangat, tapi orang-orang utara tidak mau percaya kepada Tuhan. Yang selatan masih boleh berkembang, mereka lebih sedikit, lebih gampang. Persoalan di antara mereka ada, tapi tidak sebanyak di utara. Mereka hanya 2 suku, Yehuda dan Benyamin. Jadi masih lebih gampang mengurus 2 suku daripada mengurus 10 suku. Ada di situ bait Allah, jadi masih ada sedikit rasa hormat lah. Walaupun tidak selalu mereka mengikuti kehendak Tuhan di sana, masih juga mencampurkan pelan-pelan bait Allah dengan macam-macam tradisi asing. Tapi toh ya tahun 587 kerajaan selatan juga mengalami nasib yang sama. Hancurkan oleh kerajaan Babylon. Hancurkan kerajaan selatan. Dan
orang-orang Israel sebagian besar dibawa ke Babilonia. Kalau kita lihat di sini, inilah dari Yerusalem mereka dibawa ke atas, lalu masuk ke Babilonia. Mengapa tidak langsung begini? Mengapa kerajaan Babilonia, kan Babilonia di sini, tidak membawa orang Israel itu langsung ke sana? Kan lebih pendek. Ngapain naik ke atas, turun ke bawah? Segitiga. Kan menghabiskan waktu, makanan, tenaga. Apa sebabnya? Perjalanannya begini, ke atas, lalu turun sampai ke kota Babel di sini. Kenapa tidak langsung dari Yerusalem potong? Kalau kita segitiga kan ini paling pendek kan. Dari sini ke sini, Yerusalem sampai ke Babilonia, ini padang gurun semuanya. Boleh katakan tidak ada jalan dan tidak ada orang tinggal di sini. Kalau kau membawa ratusan ribu orang begini berjalan, mana kau menyiapkan makanan untuk mereka, air untuk mereka, sementara padang gurun, tentu akan sangat susah untuk makanan, minuman, perlengkapan untuk tidur, macam-macam orang yang dibawa. Tentara militer sendiri, kemudian tawanan sekian puluh ribu orang, sekian ratus ribu orang, maka mereka menempuh jalan perdagangan. Inilah jalur sutra. Jalur sutra. Kalau kalian pernah membaca dalam kitab suci yang disebut dengan jalan bulan sabit, Passion, itulah jalur yang dipakai oleh orang timur. Ini jalur bulan sabit nih, sampai ke Mesir. Penanya sini Mesir. Ini jalur yang dipakai untuk orang berjalan dari Mesir ke Israel, naik sampai ke Syria, turun ke Babilonia. Jadi inilah jalur yang umum dipakai. Karena di sini tempat orang tinggal, di mana ada pelindungan, di mana ada tangsi-tangsi militer, di mana ada sungai. Lihat ini kan sungai semua ini. Ya, orang selalu mencari perjalanan yang ada airnya kan itu. Supaya untuk hidup. Tidak ada orang mencari perjalanan di mana kering kerontang. Jadi karena itu jangan heran mengapa orang Israel ketika dibawa ke padang gurun, bawa ke Babilonia, dia menempuh jalan yang umum. Kita jalur perdagangan, jalur militer sampai dari Mesir sampai dengan Babilonia. Maka sering sebut jalur bulan sabit. Kan mirip bulan sabit kalau kita buat begini. Inilah jalur subur, jalur kehidupan yang dialami oleh orang Israel. Jadi kembali ke ini. Di kerajaan selatan mereka dibawa dengan jalur tadi dan tinggal di Babilonia 50 tahun. Dan di situ sekali lagi kita lihat ide tadi. Saat-saat penderitaan selalu punya makna. Saat-saat menderita selalu punya arti. Tidak hanya negatif. Blessing in disguise. Felix Kurpa. Pada saat mereka berasing di tanah pembuangan, saat mereka tidak mempunyai lagi banyak yang harus dikerjakan, mereka punya waktu untuk merenungkan kembali cara hidup mereka. Mereka melihat di sini Allah sedang mendidik kita. Kesalahan-kesalahan yang telah dilakukan oleh nenek moyang kita, yang juga kita lakukan. Jadi disinilah mereka mempunyai saat penting untuk merefleksikan kembali perjalanan iman.
Kadang-kadang kita juga begitu kan, terbaring di tempat tidur sakit, ingat kembali ayah, gara-gara ini, ini kesalahan saya dulu begini. Kalau kita yang pernah sakit parah di tempat tidur yang tak bisa bergerak itu, kadang-kadang itu waktu itu menjadi waktu yang penting bagi kita untuk merenungkan kesalahan-kesalahan dan pengalaman-pengalaman hidup yang dahulu. Lalu kemudian kita mampu melihat sesuatu yang baik dari baik itu. Nah, terjadi sama dengan orang Israel. 50 tahun mereka terasing, 50 tahun mereka dipisahkan dari tanah kelahirannya, dari keluarganya yang masih tertinggal sebagian di Israel. Itu menjadi saat subur dalam iman. Karena situlah boleh katakan banyak buku kitab suci ditulis. Taurat Musa, kitab nabi-nabi, sejarah-sejarah, ya mazmur-mazmur, semua boleh katakan mendapatkan bentuk yang definitif pada saat pembuangan itu. Tentu setelah itu masih dilengkapi oleh buku-buku lain. Tetapi pada saat pembuangan itulah banyak kitab suci kita mempunyai bentuk. Mereka menulis ulang, mereka merangkum dan mereka melihatnya dalam kacamata iman. Jadi mereka mengenangkan kembali pada saat hening yang berrahmat tersebut, mengumpulkan semua kisah kebaikan dan kasih Tuhan, mulai dari nenek moyang mereka, sekeping demi sekeping. Maka terbentuklah kelima buku pertama Perjanjian Lama, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, kemudian tulisan-tulisan dari para nabi yang tadi kita sudah sebut namanya, dari zaman hakim-hakim sampai sebelum pembuangan, dan kitab-kitab sejarah. 1-2 Samuel, 1-2 Raja-Raja, 1-2 Tawari. Begitu juga tulisan para nabi dari zaman pembuangan. Pada saat ini Yehezkiel mereka muncul beberapa nabi. Jadi zaman penderitaan menjadi masa subur yang menghasilkan. Blessing in disguise. Felix penderitaan yang membawa berkat. Ini dalam kacamata iman. Kenapa? Allah tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu ada sebenarnya. Dia berbicara juga dalam saat-saat sulit seperti ini. Nah, kemudian muncul kerajaan baru, Persia. Babilonia dikalahkan oleh Persia. Raja Persia, Koresh, atau nama Yunaninya Cyrus. Koresh itu nama Aram, nama Ibrani, nama Yunani. Dia mengatakan pada orang Israel, silakan kalau kalian mau pulang, di kesempatan, mau bangun kembali Yerusalem, silakan. Mau memperbaiki bait Allah, silakan. 50 tahun orang Israel dalam keheningan, dalam retret panjang ya, bukan retret 1 hari 1 minggu, retret 50 tahun di tanah pembuangan. Akhirnya sebagian besar memilih untuk pulang. Sisa-sisa Israel namanya. Sisa-sisa Israel ini. Saya ingat hari-hari pertama kita sampai 80, sampai 90, ada 100-an. Sekarang sisa-sisa Israel ini 30-40 ini. Tidak heran, biasa kok. Jadi tahun 538, 50 tahun kurang lebih setelah pembuangan ke Babilonia, tahun 587 sama 38 kan hampir 50 tahun. Sebagian besar memilih pulang, 50.000 orang kira-kira. Bagian tinggal di sana. Karena mereka sudah punya tanah mungkin, sudah punya rumah, sudah punya keluarga, sudah tinggalkan akar mereka yang baru, sudahlah. Yang lain memilih untuk pulang. Dengan penuh semangat pulang. Wah, kita membangun kembali Yerusalem, kita bangun kembali bait Allah. Tapi fakta tidak seindah impian. Fakta tidak seindah impian. Sampai di Yerusalem, mereka tidak selalu diterima dengan tangan terbuka. Kenapa? Karena orang-orang yang ada tinggal di sana selama ini merasa kami membela negara ini.
yang sudah hancur ini. Kalian datang begitu saja mau mengambil alih? No way. Kalau mau bantu saja, jangan menjadi bos kami. Tidak ada pertentangan di antara mereka juga. Di antara orang yang masih tersisa dan orang-orang yang kembali dari tanah pembuangan. Tidak gampang, tidak gampang. Ada persoalan di antara mereka juga. Begitu juga pemerintah lokal dan mungkin juga beberapa imam yang sudah selama ini tinggal di sana juga mengatakan, sudahlah, status quo sajalah. Jangan kalian datang mengubah segala-galanya. Jangan datang mengubah segala-galanya. Kita teruskan saja apa yang sudah ada. Jadi memang tidak mudah. Walaupun yang satu punya antusiasme tinggi dengan pikiran dan harapan yang baru, mereka yang tinggal di sana sudah mengatakan, kami selama ini sudah membela tanah ini, sudah mengerjakan tempat ini. Jadi kalian jangan gampang mengubah segala-galanya. Maka memang disitulah kembali muncul nabi-nabi untuk mendamaikan mereka. Hagai, Zakaria, ini nabi-nabi kecil ya, Maleaki, bekerja sama dengan Esra, Nehemia, mencoba untuk memperbaiki situasi antara orang-orang Israel yang masih tinggal dengan mereka yang baru datang. Kalau kita baca kitab Esra, Nehemia, kita baca kitab Hagai, Zakaria, itu kita lihat ada situ pergumulan bagaimana orang-orang yang harus coba hidup dalam satu kesatuan yang baru, yang sudah selama ini di luar Israel dan selama ini yang tinggal di Israel. Gampang. Sama dengan bacaan Injil tadi pagi. Ada kantong tua, ada anggur baru. Tidak bisa dimasukkan jadi satu. Anggur baru merusak kantong tua. Dua-duanya harus makanya perlu proses. Dan situ prosesnya membuat akhirnya memang restorasi bait Allah zaman pembuangan. Sesudah pembuangan itu tidak terlalu bagus. Hanya diperbaiki sedikit-sedikit bait Allah itu. Hanya supaya ada tempat untuk berdoa dengan baik. Tapi tidak menjadi bait Allah seperti zaman Salomo. Baru nanti pada saat siapa bait Allah dibangun kembali? Herodes. Dan Herodes membangun kembali dengan indah selama 46 tahun. Pada saat Yesus berkarya, baru bait Allahnya bangun kembali, bagus kembali. Itu bait Allah yang kedua. Hancur tahun 70 Masehi. Sekarang tidak ada lagi. Israel sedang berpikir kapan membangun bait Allah yang ketiga. Mereka sudah punya rencana, sudah punya maket bait Allah ketiga. Tapi masalah politik sekarang kan, karena di tempat bait Allah itu sekarang sudah berdiri 2 masjid. Mau apa lagi? Nah ini masalah besar ini. Sudah masalah politik lagi ini, sudah masalah sensitif ini. Tapi mereka sudah punya maket untuk membangun bait Allah yang ketiga. Makanya persoalan Yerusalem itu persoalan yang sangat sulit. Baik, sekarang setelah mereka kembali dari tanah suci, kembali dari pembuangan, masuk kembali ke Yerusalem. Pusat perhatian mereka, tekanan mereka ialah membangun kembali kesetiaan kepada hukum Tuhan. Jadi ketaatan untuk menjalankan kehendak Tuhan yang nampak dalam Taurat. Inilah tekanan utama mereka. Tekanan utama mereka. Lalu yang kedua ialah memberikan harapan kepada bangsa yang mau membangun kembali. Kita bisa membangun kembali masa depan yang baru. Inilah perjuangan orang-orang Israel setelah kembali dari pembuangan. Bait Allah itu simbol dari apa? Dari hukum Tuhan yang mau mereka jalankan dengan lebih baik. Dan
harapannya ialah mereka sekarang bisa menjadi bangsa yang lebih beriman kepada Tuhan setelah mereka meninggalkan Allah sekian lama dan mengalami kehancuran karena dosa mereka itu. Meninggalkan Allah dengan membuat kerajaan, dihancurkan oleh bangsa-bangsa asing, dan sekarang Allah memberi kesempatan baru pada mereka untuk membangun kembali negara mereka. Tapi tidak selesai. Tidak selesai. Karena mereka ketika sedang asik membangun, muncul kerajaan baru lagi. Yunani. Alexander Agung muncul. 333 Masehi, abad keempat. Dengan segera menyapu kekuasaan Persia yang ada sebelumnya. Yunani merombak. Dan menariknya ialah berbeda dengan Assyria, berbeda dengan Babilonia, berbeda dengan Persia, kerajaan Yunani tidak hanya menguasai daerah-daerah dengan kekuatan militer, politik, dan ekonomi, tapi terutama apa? Cara pikir. Mereka menyebarkan filsafat mereka. Cara pikir mereka itu jauh lebih kuat daripada sekedar politik dan ekonomi. Jadi cara pikir, kebudayaan, agama, kita sebut juga karena mereka punya Jawa juga, itu menguasai seluruh daerah di mana mereka tinggal dan berada. Dan itu membuat orang Israel kemudian juga menghadapi masa-masa sulit. Masa-masa sulit, terutama ketika raja-raja Yunani memaksakan filsafat mereka, agama mereka ke orang Yahudi. Yang tadinya mereka sudah ingin menjadi bangsa yang lebih setia kepada Tuhan, lebih setia menjalankan Taurat Tuhan. Sekarang mereka dipaksa untuk menyembah dewa-dewa asing. Yunani dipaksa makan makanan haram, babi. Cerita Matatias 1-2 Makabe menarik kalau kita baca di situ. Itu perjuangan bahwa tadinya raja-raja di awal masih sedikit toleran, siapa mau silakan, tapi tidak memaksa. Ketika Antiochus keempat Epiphanes jadi raja di sekitar Palestina atau Israel, dia memaksakan bahwa semua orang Yahudi harus menyembah dewa-dewa asing, harus makan babi, dan muncullah pemberontakan yang dimulai oleh Matatias, teruskan oleh Yudas Makabe, untuk mempertahankan ini iman mereka. Perang keluarga Makabe menarik kalau membaca kitab 1-2 Makabe. Perjuangan di situ, perjuangan politik ada di situ, perjuangan iman ada di situ. Sampai mereka memang mampu mengalahkan untuk sementara raja-raja Yunani. Hampir 100 tahun orang Israel agak merdeka pada zaman keluarga Makabe memerintah. Agak merdeka lah kita sebut. Walaupun kemudian mereka kalah lagi. Setelah kurang tahun mereka kalah lagi. Tapi itu muncul gerakan-gerakan pemurnian iman ini. Nah, pada saat seperti ini, blessing in disguise muncul lagi. Buku-buku baru, kitab suci lahir kembali. Berharapan apa? Pandangan filsafat tadi. Yunani sangat menekankan akal budi manusia, kemampuan manusia untuk mengerti rahasia, kemampuan manusia untuk mengolah dirinya. Lalu kemudian muncullah penulis-penulis kitab suci, orang-orang Yahudi yang meng-counter, yang melawan pendewaan kekuatan akal budi. Nah, maka muncullah buku yang sifatnya sedikit lebih sinis, pengkhotbah. Kemarin saya sudah ceritakan, memang gayanya sinis, seolah-olah semua tidak punya arti. Itu maksudnya sebenarnya mau mengatakan jangan terlalu mengandalkan pikiran manusiawi, karena manusia tidak mampu mengerti rahasia dunia ini, rahasia hidupnya sendiri pun dia tidak mampu.
Pada akhirnya yang paling penting adalah kata kitab pengkhotbah, satu, kematian ada, banyak rahasia dari dunia yang tidak bisa dimengerti, tetapi yang paling penting adalah apa? Takutlah akan. Itu kata kunci dalam kitab pengkhotbah. Boleh menikmati apa yang bisa dinikmati dunia ini, karena memang kita bisa menikmatinya, tapi yang paling penting ialah takut akan. Jadi demikian, dia mau mencoba mengembalikan orang Yahudi supaya jangan terlalu terpesona dengan pandangan budaya baru ini, seolah-olah semuanya bisa dijalankan. Wah. Pada akhirnya banyak hal yang tak bisa dijawab oleh budi manusia. Yang paling penting ialah takut akan Tuhan. Kitab pengkhotbah muncul dalam situasi filsafat Yunani itu. Bin Sirah lebih apa lagi? Lebih bangga lagi. Tidak ada yang mampu mengalahkan iman Yahudi. Nah itu. Taurat Musa adalah yang terbaik. Ini Bin Sirah. Kalau tadi pengkhotbah hanya mengatakan mengkritik banyak hal, setelah itu dia memberikan rumusan takut akan Tuhan. Yang lain sementara. Yang ini Yesus Bin Sirah mengatakan semua kunci jawaban ada pada Taurat. Itu yang terbaik. Lalu kemudian kebijaksanaan Salomo berpikir sedikit lebih moderat. Muncul lagi kitab Salomo, kebijaksanaan Salomo. Iman kita akan Allah memang yang terbaik. Tetapi mungkin ada tradisi-tradisi lama yang tidak lagi cocok. Cara-cara lama yang tidak lagi cocok. Budaya baru memang tidak mampu mengalahkan iman kita kepada Allah, Taurat. Tetapi mereka juga membawa beberapa hal yang positif. Jadi dia berusaha untuk mengombinasikan. Dia tidak menolak mati-matian seperti Yesus Bin Sirah. Tidak satu pun yang baik dari budaya Yunani, hanya dari Yahudi yang terbaik. Atau tidak sangat sinis seperti pengkhotbah. Kebiasaan Salomo mengatakan tradisi kita memang yang terbaik, tetapi mungkin ada cara-cara yang sudah tidak cocok, harus kita tinggalkan. Budaya baru tidak bisa mengganti, maksudnya Yunani, tradisi iman Yahudi, tetapi mungkin mereka mempunyai sumbangan-sumbangan yang baik untuk kita dalam menjalankan kita sebagai manusia. Jangan tolak 100% juga, ada hal yang baik. Begitu muncullah buku-buku terakhir ini dalam situasi iman atau situasi perkembangan filsafat Yunani seperti itu. Sampai akhirnya kebudayaan Yunani jalan terus, tetapi kerajaan Yunani kalah juga. Muncullah kekuatan baru, yakni kekuatan. Nah, yang itulah keunggulan dari filsafat Yunani. Sebagai kerajaan mereka hancur. Sebagai kekuatan politik mereka tidak ada lagi. Diganti oleh kerajaan Romawi. Tetapi bahasa Yunani dipakai terus. Filsafat Yunani dipakai terus. Dan filsafat Yunani juga mempengaruhi filsafat gerejawi. Para bapak gereja kita juga cukup banyak yang belajar filsafat Yunani. Teologi kita juga cukup banyak yang dipengaruhi oleh filsafat. Jadi ketika kerajaan Romawi muncul, Raja Pompeius, kota Pompeia, di selatan itu kota yang didirikan untuk menghormati Raja Pompeius, Raja Romawi. Dia menghancurkan kerajaan Yunani pada tahun 60-an sebelum Masehi, dan dia menguasai Palestina, Syria, dan seluruh wilayah yang dikuasai oleh Yunani. Dan demikian selesai kurang lebih sejarah perjanjian lama kita. Sampai di katakan periode Romawi. Setelah itu kita akan memasuki periode transisi menuju perjanjian baru.
Baik, saudara-saudari, sampai di sini pertemuan kita malam ini. Apakah ada yang mau diperdalam dari yang sudah kita bicarakan pada saat ini? Baik, kita beri aplaus untuk Pastor Tony. Terima kasih Pastor, ya banyak sekali yang saya dapat malam hari ini. Tapi mungkin saya memberi kesempatan kepada Bapak Ibu dulu. Mungkin ada yang mau diperdalam atau ada yang mau dipertanyakan. Kita beri kesempatan. Ibu belakang sedia ya. Bentar, Bu. Silakan Ibu. Terima kasih, selamat malam Pak Ter. Pertama yang ingin saya tanyakan, tadi saya mungkin kurang lengkap yang mengapa pembebasan umat Israel dari Mesir ke tanah terjanji itu 40 tahun. Mungkin di situ saya belum nangkap kenapa, itu yang pertama. Terus yang kedua, dari kemarin saya tuh penasaran saja, kenapa bangsa Yahudi itu tidak boleh makan babi. Apakah boleh disamakan dengan zaman sekarang ini dengan katakanlah dengan saudara kita yang menganut agama Islam? Terima kasih, itu saja sih. Baik, tadi saya sudah mengatakan bahwa Allah di bawah pimpinan Musa sudah sebenarnya sampai di perbatasan tanah Kanaan. Cepat mereka sampai. Mungkin tidak sampai sekian tahun. Ya tidak puluhan tahun lah, berapa tahun mereka sudah sampai. Tapi ketika mereka ditawarkan Musa untuk masuk dalam tanah Kanaan, tanah terjanji, mereka ketakutan karena mendengar berita yang dibawa oleh banyak mata-mata yang dikirim oleh Musa, bahwa bangsa di dalamnya itu bangsa yang besar badannya, kuat, gagah perkasa, kita akan mati kalau kita masuk ke dalam, kita akan dihancurkan. Lalu mereka takut, menangis, mengeluh kepada Tuhan. Dan Allah melihat itu sebagai tanda ketidakpercayaan mereka. Pada selama ini Allah telah bekerja begitu banyak sampai mereka dibebaskan dari Mesir pun dengan 10 tulah itu kan. Kerajaan Mesir yang begitu kuat pun takluk di bawah tangan Tuhan. Tentara-tentara Mesir semua digulung oleh air laut Teberau. Selama di padang gurun mereka diberi makan oleh Tuhan, diberi minum oleh Tuhan. Mengapa mereka tidak percaya? Hanya gara-gara bahwa ada berita di tanah Kanaan yang tempat kita akan masuk itu orang-orang yang besar-besar, raksasa, kita tidak bisa menang melawan mereka. Itu tanda lihat oleh Allah tidak percaya kepada Dia. Itu Allah mengatakan kalian tidak akan masuk ke tanah terjanji. Nah, kalian tidak percaya. Sudah, yang anak kecil yang akan masuk nanti, yang orang dewasa tunggu sampai mati semua baru masuk. Satu, mengapa 40 tahun mereka harus mengembara di padang gurun untuk menghabiskan generasi yang tegar tengkuk itu, sampai yang anak kecilnya sudah siap untuk masuk ke tanah. Lalu yang kedua, apa tadi pertanyaannya? Oh, dalam kitab Imamat itu digambar dengan jelas mana binatang haram dan mana binatang halal. Jadi sudah digambarkan di situ. Jadi kalau binatang yang kakinya tidak genap, itu halal, itu haram itu. Tidak boleh makan belut karena tidak ada sisi. Nah, jadi kalau kita yang suka makan ular itu susah juga itu jadi orang Yahudi. Jadi, banyak daftar di situ dan babi termasuk yang haram. Tidak ada dalam kitab Iman gambarkan situ. Dan memang saudara-saudara yang beragama Islam itu punya tradisi yang kurang lebih sama dengan orang Yahudi. Mereka kurang lebih sama tradisi. Mereka sebut bangsa Semit, dua-duanya bangsa Semit. Jadi bahasa mereka juga tidak terlalu jauh berbeda. Hanya cara menulisnya agak sedikit berbeda. Kalau orang Arab menulisnya banyak garis,
Orang Yahudi menulisnya kotak-kotak. Tapi dari kanan ke kiri juga. Jadi itu memang dari tradisi yang kurang lebih sama. Sementara nenek moyang mereka juga abang beradik kok. Hanya beda ibu saja. Bapaknya sama. Ya Abraham. Maka mereka menyebutnya keturunan Abraham kan gitu. Itu ada dalam kitab suci. Babi itu haram. Walaupun Yesus mengatakan bukan apa yang masuk membuat haram, tetapi apa yang keluar dari mulut itulah yang membuat haram. Maka dalam kitab Markus dikatakan, Injil Markus dikatakan, dengan demikian semua makanan halal. Baik, terima kasih Pastor. Baik. Bisa diterima ya Ibu ya? Ya, setahu saya juga orang Yahudi sampai sekarang tetap tidak boleh makan babi ya Pastor? Memang, ya. Ya, ada juga aliran Advent yang juga tidak makan babi. Termasuk saya juga diharamkan makan babi kalau banyak kolesterol tinggi. Alasan kesehatan. Baik, ada lagi? Silakan Pak Dedi. Ya, Pastor, bangsa Israel kan kalau dilihat itu sejarahnya panjang, banyak mengalami penjajahan, pembuangan dan sebagainya. Apakah sampai saat ini bangsa Israel masih bangsa yang murni gitu loh, rasnya? Atau sudah mungkin sudah kawin campur dan sebagainya, itu sudah? Mungkin kalau saya mau lihat itu ya miriplah dengan orang Tiongkok yang mulai berkelana kemana-mana, kemudian mempunyai juga banyak. Jadi orang Israel sekarang pasti ada garis darah dari sana, jelas. Tapi dalam perjalanan karena mereka sudah tersebar kemana-mana ya. Bayangkan loh, hampir 2000 tahun mereka itu, sebagian besar itu setelah kehancuran Yerusalem tahun 70, itu pindah ke Eropa praktisnya. Pastilah mereka sudah kawin-mawin juga dengan suku yang ada di sana, suku bangsa yang ada di sana. Hanya mungkin yang garis bapaknya itu masih tetap membawa darah Israelnya. Hanya berapa persen darah Israelnya kita nggak tahu lagi. Jadi makanya heran di daerah Eropa sekarang itu banyak keturunan Yahudi. Bukan hanya di Eropa, Afrika juga ada. Katanya India juga ada. Ada yang mengaku, satu suku bangsa di India mengaku bahwa kami dulu sebagian dari kerajaan utara yang dihancurkan. Entah benar atau tidak. Karena sudah 1000 tahun lebih untuk mencari DNA-nya belum tentu gampang gitu. Tapi yang di Ethiopia itu ada. Dan diakui benar oleh orang Israel. Maka kalau kita pergi ke Israel ada orang Yahudi yang kulitnya hitam legam. Itu dari Ethiopia itu. Dan diakui oleh katakan negara Israel sekarang. Yang jelas pasti masih ada darah mereka. Hanya seberapa persen kemurniannya kita nggak tahu lagi. Ya, mungkin ada daerah tertentu yang mempunyai keluarga yang masih agak cukup ketat. Mungkin daerah lain yang sudah campur baurnya banyak gitu. Tapi ya, boleh katakan masihlah ada darah-darah mereka. Pernah, kalau kita buat saya contoh, tak usah di Yahudi ya, tak usah Yahudi yang sudah 2000 tahun ya. Ini ada berapa orang Indonesia yang menganggap dirinya Indonesia, dites. Ternyata dalam dirinya ada 7-8 suku bangsa yang berbeda. Itu belum 2000 tahun loh. Itu masih ratusan tahun saja. Ternyata dalam dirinya ada Mongolnya, ada Tionghoanya, ada entah dari Melanesianya, ada dari Eropanya juga ada. Jadi dalam waktu 100-200 tahun pun darah kita juga sudah banyak bercampur. Kalau 2000 tahun menyisakan sekian persen, mungkin ada, tetapi berapa persen persisnya kita juga tidak tahu. Kita harus dites secara pasal baru kita tahu dengan sebagian besar dari suku ini masih ada, sebagian besar dari suku ini sudah sekian. Tidak heran dalam dunia yang begini campuran itu
ada di mana-mana. Orang Indonesia juga campurannya entah dari mana-mana juga ada. Gado-gado juga. Saya tidak tahu kalau saya dites ini apakah murni 100% Tionghoa. Jangan-jangan ada Mongolnya juga di situ. Iya. Kakek saya kan datang dari daerah daerah selatan. Tapi sebelumnya entah kakek moyang datang dari mana, kan nggak tahu tuh. Baik, pasti ada campurannya. Tapi juga hampir pasti juga masih ada darah yang. Silakan. Baik, ada lagi yang mau bertanya? Ya, selamat malam, Pastor. Salam. Seberapa besar pengaruh Yunani terhadap cara penulisan kitab suci? Pertama, seperti tadi saya katakan, buku-buku yang paling mudah dalam perjanjian lama, katakanlah Yesus bin Sirah, Pengkhotbah, Kebijaksanaan Salomo, mungkin juga Kidung Agung. Itu mungkin buku-buku yang mempunyai kontak langsung dengan budaya Yunani dengan satu dan lain cara, entah dalam arti dia kontra atau mendukung. Itu sudah jelas buku-buku seperti ini. Lalu buku-buku Deuterokanonika yang kita sebut Deuterokanonika itu, kitab Tobit, Makabe, itu semua ditulis dalam bentuk huruf Yunani dan Yunani. Dengan demikian pasti cara pikir budaya Yunani masuk di dalam buku tersebut. Lalu yang terakhir lagi, jangan lupa filsafat Yunani itu mempengaruhi dunia Timur Tengah, bukan hanya pada saat mereka sedang berkuasa. Waktu Romawi sedang berkuasa pun budaya Yunani tetap pakai di seluruh daerah Timur Tengah Eropa. Jadi Roma boleh menguasai secara politik, tapi pikiran Yunani tetap dipakai oleh orang-orang saat itu sampai dengan abad ketiga, keempat Masehi. Jadi teologi kita gerejawi juga sangat dipengaruhi oleh cara pikir Yunani. Istilah-istilah yang kita pakai dalam teologi itu banyak datang dari Yunani. Dan perjanjian baru semua ditulis dalam bahasa Yunani. Sangat kental pengaruh Yunani dalam sejarah, baik perjanjian lama bagian akhir maupun dalam sejarah gereja kita di awal. Ketika kita memakai suatu bahasa sebagai cara mengungkapkan jalan pikiran kita, mau tidak mau kita mengikuti secara tidak sadar cara pikir bahasa tersebut. Baik, mungkin ada lagi. Pak Eko, silakan. Malam Pastor, saya mau tanya mengenai Daud. Kalau kita baca di 1 Tawarik ayat 2. Satu apa? 1 Tawarik. Oh, 1 Tawarik. 1 Tawarik 2. Yang dari 13 sampai 17. Dari 13 sampai 17. Nah, di situ kan bab 2 tadi ya? Iya. Di situ kalau dari pria itu kan Daud anak ketujuh ya, Pastor. Nah, tetapi kalau kita lihat di Samuel, 1 Samuel 17.
1 Samuel 16 ayat 8 itu kan lalu Isai mengambil Abinadab menyuruh lewat di depan Samuel, tetapi Samuel berkata orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Kemudian Isai menyuruh Syaman lewat, tetapi Samuel berkata orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Demikianlah Isai menyuruh ketujuh anaknya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata kepada Isai, semua ini tidak dipilih oleh Tuhan. Nah berarti kalau di sini kan kalau menurut 1 Samuel 16 ayat 8 berarti kan sudah 7. Berarti kalau dengan Daud berarti Daud adalah yang ke-8. Nah, sebenarnya yang Samuel itu anak pria bungsu yang ke-8 atau yang ke-7, Pastor? Itu sih yang mau saya tanyakan. Yang di Samuel berapa? Ayat bab 16 ayat 8 sampai 10. Ayat 8 sampai 10. Saya manggil Abimelek, ketujuh anaknya lewat di depan Samuel. Oke, jadi dalam teks Samuel sepertinya Daud anak ke-8 gitu ya. Lalu dalam 1 Tawari tadi bab 2 anak ke-7. Ayat berapa? 1 Tawarik 2 ayat 13. 13. Bentar. Kalau kita lihat nama di Samuel itu adalah Aminadab, terus Yana. Yang lainnya langsung dilompati sih, Pastor. Coba. Bentar ya, Aminadab, kemudian Yana, terus oke, hanya 2 nama itu disebut ya. Sementara dalam Tawari disebut di situ namanya. Kalau 1 Tawarik lengkap. Bentar ya, kita lihat situ. Ayat tadi berapa? Tadi 16 ya? 1 Tawarik 2 ayat 13. 13 ya, sebentar. 13. Eliab, Aminadab. Nah ini, lihat. Tawari menambahkan 1 nama yang tidak ada di Samuel. Samuel itu langsung Aminadab kan? Ya. Sementara di Tawari ada Tawari sebelum Aminadab siapa? Eliab. Jadi Tawari itu nampaknya mempunyai satu sumber lain yang mempunyai 1 nama tambahan. Jadi ada kelihatannya satu Samuel dan 1 Tawari tidak mengambil dari dokumen yang sama. Tidak mengambil dari dokumen yang sama. Dalam hal silsilah. Jadi kita harus cek apakah memang dokumen silsilah dari Samuel atau dokumen silsilah dari Tawari itu yang tepat. Atau catatan-catatan sejarah waktu itu mungkin tidak terlalu persis. Bisa saja terjadi. Bisa saja terjadi. Karena kita sendiri kan kadang-kadang mengambil catatan dari sumber tertentu. Orang lain mengambil dari sumber tertentu. Dan belum tentu 2 sumber itu identik. Jadi ada kemungkinan sumber catatan mereka itu bukan dari sumber yang sama. Kan nama yang berbeda pun muncul. Jadi kita harus lihat apakah sumber Samuel yang tepat atau sumber Tawari yang tepat, atau dua-duanya
harus digabung. Kan kadang-kadang ada yang mencatat kurang sini, mencatat kurang sini. Kalau digabung justru menjadi lengkap. Jadi ada banyak kemungkinan. Ada banyak kemungkinan. Bukan berarti salah, tapi mungkin ada yang dipakai yang beda satu sama lain. Apalagi dulu kan zamannya tidak seperti sekarang, gampang diverifikasi dengan internet kan, tinggal cek, oh dapat. Dulu kertas tidak ada, papirus yang ada dan mahal. Kalau menulis di papirus itu sangat berharga, kan baik-baik. Dan siapa tahu yang mencatat di sini hanya mencatat nama tertentu, sini mencatat nama. Jadi ada kemungkinan sumbernya berbeda. Terima kasih, Pak. Ya. Baik, terima kasih Pastor. Kita kasih kesempatan satu orang lagi, silakan. Satu orang penanya terakhir. Jangan disimpan Bapak Ibu. Daripada penasaran nanti. Silakan Mbak. Terima kasih Pastor. Silakan. Sebenarnya pertanyaan ini ada dari benak saya minggu yang lalu, tapi tak sampai saya tanya. Tapi penasaran juga kalau tidak ditanya. Pertanyaan sederhana, mengapa orang Yahudi menganggap orang Samaria itu sangat rendah gitu ya di mata mereka? Itu saja. Terima kasih. Baik. Kemarin minggu lalu saya sudah terangkan sedikit, tapi kurang jelas. Itu bermula dari kehancuran kerajaan utara. Orang Yahudi dalam konteks ini ada orang Yahudi selatan. Orang yang tinggal di daerah Yehuda. Zaman Yesus ya, itu adalah kisah dari orang yang kan kerajaan selatan yang kembali ke tanah Israel kan tadi ceritanya, yang dari Babylon itu yang dari selatan. Yang merasa diri mereka itu masih mempunyai kemurnian iman dan tradisi yang tepat. Karena mereka belum bercampur dengan bangsa-bangsa lain. Nah, tadi kita sudah dengar kerajaan utara dihancurkan tahun 722 sebelum Masehi. Lebih cepat kerajaan utara hancur. Nah, waktu di kerajaan utara dihancurkan, 10 suku itu sebagian besar semua dibawa keluar dari kerajaan utara dan dibuang, boleh katakan, tinggal bersama dengan bangsa-bangsa lain dalam jumlah yang kecil, dan kemudian mereka hilang sebagai bangsa. Budaya juga mungkin hilang, karena kalau kita tinggal sedikit di antara orang banyak, pelan-pelan kita akan kehilangan identitas kita, makanan kita, bahasa kita, agama kita juga. Nah, kita akan ditenggelamkan, dicampur dengan bangsa lain. Nah, di utara sendiri, kita kembali ke sini. Kita lihat peta tadi. Tuh. Ah.
asing masuk, agama asing masuk, orang-orang asing masuk, cara hidup mereka pelan-pelan berubah. Walaupun tetap menganggap dirinya orang Yahudi, tetapi orang Yahudi yang sudah dicampur dengan budaya dari Moab, dicampur dengan budaya dari Ammon, budaya dari Assyria, dan seterusnya. Dan karena itu orang-orang Yahudi yang sebelah selatan ini, yang kemudian nanti akan menjadi orang-orang Yahudi dalam perjanjian baru, karena mereka selatan ini tetap bersatu sebagai orang Yahudi, tidak tercampur dengan bangsa lain, walaupun mereka dibuang ke Babilonia, mereka tetap sebagai bangsa Yahudi di sana, tidak campur dengan bangsa lain, mereka kembali sebagai bangsa Yahudi. Mereka itu merasa diri lebih murni. Kami tetap beragama Yahudi tanpa campur dengan tradisi dari Yunani, tradisi dari Aram, tradisi dari Babilonia. Tidak. Kami tetap, kitab suci kami tetap yang sama dari dulu. Kitab suci kalian sudah ada banyak tafsiran-tafsiran dari yang lain-lainnya. Jadi karena itu orang-orang yang dicampur inilah kemudian dalam kitab suci disebut orang-orang Samaria. Dan di mata orang-orang Yahudi, mereka itu bangsa yang sudah tidak murni lagi Yahudi, tidak murni lagi imannya. Bahkan mereka bermusuhan. Itu sebabnya mengapa di mata orang Yahudi, dalam hal ini orang Yahudi selatan, zaman Yesus, orang-orang Samaria itu dianggap sebagai orang-orang yang bisa dikatakan. Ya? Baik, jam 9. Baik, terima kasih Pastor. Kita beri aplaus untuk Pastor dan untuk kita semua. Ya. Karena minggu depan itu masih Imlek, jadi kita libur ya. Tanggal Hari kedua 30 Imlek. Pastor? Hari? Tanggal 30 kita kembali lagi atau? Tanggal 30 kita masuk lagi. Jadi kita libur seminggu. Tanggal libur. Oke. Karena Imlek hari ke-9, ke-10 kan sudah tidak ada lagi banyak kegiatan gitu ya. Sudah, orang sudah kegiatannya sudah biasa. Cap Gome itu hari Minggu. Ya kena loh. Atau mau libur 2 minggu? Hah? 2 minggu aja, oke. Jadi kita masuk setelah Cap Gome. Ya udah. Oke, berarti kita masuk kembali bulan Februari. Februari. Ya. Jadi setelah itu hari ke-16 setelah naga dibakar. Ya. Tanggal berapa ya? Bentar. Tanggal 6. Tanggal 6 kita masuk kembali. Ya, tanggal 5 kan Cap Gome. Yalah, tanggal 6 kita masuk lagi. Oke, tanggal 6 kita kumpul kembali di ruangan ini. Ya. Ya. Jadi kita libur 2 minggu ya. Baik. Allah itu baik, ya. Sangat baik. Satu-satunya yang baik. Allah itu sejak Adam Hawa dibuang keluar dari Firdaus selalu mendampingi kita umatnya agar dapat juga kembali ke Firdaus. Bahkan Allah mendampingi kita di saat peperangan. Ya. Tetapi dasar manusia ya, suka tergoda oleh hal-hal duniawi. Setelah di puncak, kita lupa akan Allah. Kita sering lupa. Ya. Berbahagialah kita yang malam ini dibilang Pastor Paulus sebagai sisa-sisa Israel. Ya. Jadi pada zaman pembuangan di Babilonia, orang-orang Israel kembali menggali kitab-kitab lama. Ya. Bagaimana caranya berhubungan dengan Tuhan. Mari kita yang di sini yang hadir malam hari ini, ajak kembali kawan-kawan kita yang lain untuk meramaikan khusus kitab suci ini. Ya, amin. Untuk penutup saya mohon Pak Albert doa penutup. Nanti dilanjutkan dengan berkat oleh Pastor Tony. Terima kasih Pak Budi atas kesempatan. Bapak Ibu,
mari kita ambil sikap hening untuk mengakhiri pertemuan kita pada malam hari ini. Kita angkat tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, kami berterima kasih kepadamu atas penyelenggaraanmu pada hari ini. Kami berterima kasih atas cuaca yang baik, sehingga kami semua boleh berkumpul di sini untuk kembali mendengarkan pengajaran dari Pastor Paulus Tony. Terima kasih ya Bapa, kami boleh membuka pikiran dan hati kami pada malam hari ini untuk mendengarkan pengajaran pada bab terakhir untuk perjanjian lama, kerajaan-kerajaan Allah. Bahwa pada malam hari ini kami boleh menyimak dengan baik. Kami boleh mencerna dengan baik semua materi yang ada. Mampukanlah kami untuk menganalisa dan kemudian untuk menyerap apa yang sudah kami dengarkan ini dan kami amalkan dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang pada malam hari ini berhalangan untuk hadir bersama-sama dengan kami. Kami yakin bahwa mereka juga akan datang kembali pada pelajaran yang berikutnya untuk bersama-sama menuntaskan apa yang menjadi komitmen kami untuk pertama kali hadir pada ruangan ini, pada gereja ini, untuk mendengarkan firman-Mu melalui pengajaran materi yang disampaikan oleh pastor. Bapa, sebentar lagi kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Engkau lindungi kami dalam perjalanan, Engkau selamatkan kami, sehingga kami boleh berkumpul bersama dan keluarga kami kembali. Bapa, doa yang tidak sempurna ini, kami ingin satukan dengan doa yang Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Kami minta berkat dari pastor. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudari-saudara sekalian, seluruh keluarga saudara-saudari, seluruh rencana kita yang baik, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Pergilah dalam damai. Syukur kepada Allah. Terima kasih Pastor. Mari. Bapak Ibu, terima kasih semua. Selamat dalam perjalanan. Jangan lupa yang belum absen silakan absen kembali.